Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ramadan, peserta calon guru penggerak angkatan 9. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan tema berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dalam video ini berisi tentang materi sesi berbagi, dokumentasi praktik segitiga restitusi, dokumentasi pembuatan keyakinan kelas, serta dokumentasi pelaksanaan sesi berbagi. Selamat menyaksikan. Dan inilah gelar saya guru panggil ya sudah selesai ini. Dan kita kalau belajar pasti ingin nilainya yang baik. Kalau nilai yang baik pasti tugas kerja. Untuk PR akan kerjaan belum ya. Kalau belum kerjakan nanti akan bisa ketinggalan ya. Kenapa belum dikerjakan PR-nya? Maunya kesiangan. Ini kesiangan. Ini teman-teman ingat-ingat ya, nanti dikerjakan. Kalau PR-nya dikerjakan, kalau PR-nya tidak dikerjakan, nanti nilainya bisa baik kok jelek. Ya jelek, nilainya jelek, tapi ya kita akan kita pasti ingin nilainya yang baik. Kita nilai yang baik kita bisa kerja, salah satunya di slide itu dan apa namanya, kalau kelasnya bersih, rumah kita bersih, enak tinggali atau tidak ya, tinggali. Agar rumahnya bersih, kelas kita bersih, maka kita harus menjaga kebersihan. Kadang pernah membuang sampah sembarangan kan? Nah, kalau membuang sampah sembarangan membuat menjadi kok. Kalau membuang sampah sembarangan boleh atau tidak? Tidak mengerjakan kan juga boleh atau tidak?
ya harus dicegah. Buang sampah juga harus di tempat. Nah, ya kenapa kok buang sampahnya sembarangan? Nah, terus saat tempat sampah ya enggak dikantongi dulu. Nanti kalau apa namanya buang sampah sembarangan akan menjebol di ya di agar sampah agar lingkungannya bersih, maka harus dijaga bersih. Kalau bersih lingkungannya bersih, senang atau tidak? Senang ya. Baik, gitu ya. Nah, sampahnya di kan juga pada tempatnya kalau ada bekas ya gitu. Oke, terima kasih ya. Nah, saya ini Saya merasa nyaman dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Sari II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Tanjung Sari II, puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi berbagi pemahaman dan pengalaman terkait penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan beliau hingga saat ini kita masih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini bertugas sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan. Acara keempat materi. Acara yang kelima adalah penutup. Demikianlah susunan acara yang akan berjalan pada hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Salam
ketiga adalah sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Sari 2 kepada Bapak Muhajir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lalu resmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Tanjung Sari 2 beserta karyawan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Oleh karena itu rasa syukur marilah kita ucapkan dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia hingga yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita diundang ataupun diminta oleh saudara kita, teman kita, beliau Bapak Ramadan, dalam rangka memenuhi tugasnya, memenuhi kewajibannya sebagai calon guru penggerak dengan materi nanti materinya adalah berbagi pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Banyak yang saya ingin sampaikan, namun demikian kami nanti saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja, karena saya pandang SD Tanjung Sari ini sudah lumayan bagus. Bukan karena ada jenengan, saya menyampaikan jujur, bahkan di SD yang satunya ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di sana, kalau SD Tanjung Sari 2 ini Bapak Ibu sudah mempunyai kebiasaan yang cukup bagus. Ini saya sampaikan ketika saya tadi mengunjungi, jadi ketika jangan tidak ada supaya nanti dimahami ono wongi jenenge ape bukan, tapi memang jujur dan di sini sudah lumayan tertanam disiplin pegawai atau disiplin ASN, PNS dan ASN ini sudah lumayan bagus dibandingkan dengan SD yang lain. Terbukti ini ada atau tidak ada kepala sekolahnya di sini tetap jalan. Bisa dibuktikan. Awal saya di SD Kembang Kuning ini saya cukup prihatin. Bukan sini kalau jam 12:30 sudah tidak ada orang, kecuali sih tinggal saya dan Mas Bowo penjaga sekolah. Nanti jam 4, jam 3 itu datang absen. Ini kan karakter yang kurang bagus itu. Nah, keadaan ini menjadi pemikiran ataupun menjadi bahan masalah bukan bagi saya sebagai kepala sekolah. Bagaimana cara untuk
kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Memang merubah dari tidak baik menjadi baik itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus melalui proses, harus melalui beberapa eksperimen. Sementara kalau di sini ini saya anggap sudah lumayan bagus, sudah lumayan bisa diandalkan. Hanya ada satu yang belum bisa atau yang belum bagus, ini saya kira wajar, dalam arti masih bisa ditoleransi. Kemudian Bapak Ibu, kebiasaan atau pembiasaan yang baik itu diawali dari diri kita sendiri. Panjenengan datang pagi itu karena absen atau karena panggilan hati? Kalau saya dengan Pak Iskandar, Pak Marwanto ini sudah hafal. Dulu sebelum ada siapa, beliau berdua ini datangnya pasti pagi. Ini Pak Is. Ada siapa maupun tidak, mereka berdua, Pak Is dan Pak Marwanto ini datangnya pagi. Terbukti dengan adanya siapa itu tidak begitu kaget, tidak begitu ada masalah. Tapi bagi Bapak Ibu yang lain yang biasanya itu disiplin kalau ada pimpinan, ini ya kaget, gitu. Saya ini masih ada. Bagi Pak Is dan Pak Marwanto ini bukan masalah, ada siapa atau tidak, ada kepala sekolah atau tidak, mereka sudah tertanam disiplin dari awal. Nah ini saya harapkan untuk bisa dicontoh kepada atau dari yang junior-junior. Kedisiplinan ini sudah tertanam dari awal. Pak Is dan Pak Marwan ini tidak takut, bukan takut karena kepala sekolah. Kita Pak Is, ada kepala sekolah, ya datang pagi. Tidak ada juga datang pagi. Memang ini luar biasa. Sementara ada beberapa guru tidak disiplin, ya. Yaitu kalau ada kepala sekolahnya dia berlagak disiplin. Tapi kalau tidak ada kepala sekolah, seenaknya sendiri atau semau sendiri, ya ini sikap atau karakter semacam ini yang perlu kita hindari. Bukti yang lain. Jadi kita punya tetangga SD yang lebih dekat dengan SD kita mana? SD Tanjung Sari. Ketika saya pulang dari Wonowoto, dari Girimulyo dulu, pasti lewat SD Tanjung Sari 1. Di situ sudah tidak ada orang. Sepeda sudah ada, sudah bersih. Jadi tingkat kebersihannya lebih bagus daripada di sini. Kalau di sini belum jam pulang, sepeda masih komplit. Ada 1-2 yang tidak ada, itu wajar. Oke. Nah ini penanaman kebiasaan yang baik semacam ini terus. Nanti untuk yang muda-muda, yang junior dilanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Iskandar dan Pak Marwanto ini untuk diteruskan. Saya berbicara semacam ini bukan karena ada Pak Is dan Pak Marwanto, tapi memang itu adanya seperti itu. Saya kenal dari dulu Pak Is dan Pak Marwanto ini termasuk orang yang disiplin dan tidak neko-neko. Disiplin, orang neko-neko, akhirnya tidak banyak masalah. Karena saya banyak menghadapi teman-teman yang yaitu ketika ada kepala sekolah disiplin, tapi ketika tidak ada kepala sekolah sendiri akhirnya selalu ditimpa oleh berbagai macam masalah. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang junior tolong diterapkan, ditanamkan dalam hati masing-masing, ya. Jadi
saya sendiri bukan termasuk orang yang sangat disiplin, tapi juga tidak semau sendiri. Artinya saya ini tengah-tengah lah. Ya orang pakai disiplin banget, tapi ya orang sak kepenak diri. Jadi boleh dikatakan boleh dikatakan 50-50, tapi masih agak lumayan sedikit. Kita tidak bisa mengharapkan anak atau murid kita menjadi disiplin ketika kita sendiri tidak bisa disiplin. Jadi sulit kita ayo anak-anak, kamu harus disiplin, sementara kita tidak disiplin. Ini juga sulit. Tapi ketika kita disiplin sendiri atau bisa memberi contoh, nanti anak-anak akan ikut sendiri. Karena anak-anak itu bukan nurut karena diperintah, tapi anak-anak itu nurut dengan contoh. Jadi keteladanan Bapak Ibu guru ini yang paling utama. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu, seperti yang sudah panjenengan ketahui, baru saja kemarin saya mengikuti kegiatan yang kegiatan itu dibalut atau dibungkus dengan studi tiru atau studi banding yang di dalamnya itu ya ada memang kunjungan dinas dan ada acara dinas. Tapi setelah acara dinas kemudian dulan-dulan itu merupakan wawancara tadinya setengah kono orang rono kan rugi gitu. Karena biayanya juga cukup mahal. Untuk pesawatnya PP 4,5 juta. Jadi kalau sampai di sana tidak melihat laut, di mana Mataram atau Maluku, dekat Maluku dan NTB itu memang pulaunya kecil-kecil. Memang di situ kecil-kecil, pulaunya banyak sekali. Setiap kabupaten itu di pulau satu. Nanti di sana ada kabupaten lain. Dan di situ mempunyai karakter masing-masing. Sebetulnya kalau ada biaya, Bapak Ibu ingin seranda. Tidak mahal, 4,5 juta sampai di sana. Coba nanti bisa dirancang kita ini, terutama yang sudah tunjangan profesi, sisihkan uangnya setiap turun 500, nanti 5 kali turun kan sudah cukup itu untuk sana ke sana. Ini foto-foto yang kemarin dibuat atau difotokan ini, hari pertama itu sampai di bandara di Mataram itu jam 8, sehingga jam 8 itu terus menuju ke hotel, mandi, terus sarapan. Sekitar jam 11 itu baru melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Pertama dikunjungi itu adalah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau itu di Dinas Pendidikan itu yang masuk hanya boleh beberapa orang, artinya yang penggede saja. Kalau saya kan penghibur. Penghibur itu ya di luar. Nah, baru setelah hari keduanya itu yang guru kepala sekolah SMP itu masuk ke SMP Negeri 7 Mataram, sementara yang kepala sekolah SD masuknya ke SD Negeri Mataram 7, sama 7-nya dekat itu. Nah, ini luar biasa. Untuk SD-nya itu memang luar biasa. Bukan hanya luar biasa masalah
finansialnya saja, masalah fisiknya saja, tapi di situ sudah tertanam pembiasaan-pembiasaan yang luar biasa. Contoh saja, ini bukti saya melihat sendiri ada anak yang saya melihat sendiri ada anak itu membuang bungkus makanan itu di tempat sampah, dilarang itu tidak masuk di tempatnya, dan anak ini tidak lihat kalau bungkusnya yang dibuang itu tidak masuk. Terus beberapa saat kemudian ada anak yang melihat ini diambilkan, terus dimasukkan ke dalam sampah. Bersih sekali, tidak ada sampah satupun. Dengan jumlah murid 700 anak, itu tidak ada sampah plastik atau sampah yang lain berserakan. Ini berarti di situ pembiasaan kedisiplinan tentang kebersihan sudah terjaga. Kalau muridnya mungkin dibandingkan dengan sekolah saya dulu lebih kalah, artinya saya dulu pernah mengajar di satu SD muridnya 800 lebih, hampir 1000. Kalau dengan TK-nya malah 1000. Tapi untuk kebersihan kalah, karena di sana dulu pembiasaan masalah kebersihan belum bisa diandalkan. Tapi kalau di SD Mataram ini sudah luar biasa. Termasuk anak-anak itu kan waktu saya datang langsung disambut dan ada ibunya itu Mas Mother disambut tari dan ibunya mana yang belakang sini, tari penyambutan tamu. Nah ini materinya kan sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Mother ya. Nah, pojok berdiri, saya berdiri. Nah, cek. Itu adalah tari penyambutan tamu atau tradisional di Mataram. Ketika ada tamu itu disambut dengan tari-tarian. Bisa Bapak Ibu perhatikan gedungnya berbentuk letter U, tingkat semua. Kita lihat kalau SDG-nya kaca sini gitu ya. Luar biasa. Jadi rasa-rasanya saya pengen tidak pulang, pengennya ngajak ke situ. Nah itu bukti bahwa bukan cerita jari ini katanya tidak, tapi saya melihat sendiri. Kemudian beralih Mas Maton, ada yang ada bu gurunya sana yang kita terus. Nah ini yang ada bu gurunya, ini yang bu gurunya yang tengah, bu guru yang cantik itu yang menyebabkan bapak-bapak tidak mau pulang sebenarnya itu. Luar biasa ini. Ini salah satu guru, ini guru senian. Saya sempat wawancara, tanya-tanya ke sana kemari. Banyak kan gurunya, banyak tidak hanya itu, tapi kebetulan yang itu yang lainnya ada. Mungkin ya seusia dengan Pak Ida, dengan Pak Wulan itu banyak. Ada 38 guru. Dari cerita-cerita atau dari wawancara itu memang di sana pembiasaan kedisiplinan itu sudah tertanam, terutama untuk masalah budaya antri, budaya bersihan ini luar biasa. Sampai nanti ada penataan alat-alat IT, di situ labnya, dan ketika anak masuk waktu dilepas itu sudah
sepatunya baris, tidak ada sepatu yang tindih-tindihan, tidak ada. Sepatunya baris, orangnya di dalam. Otomatis yang datang lebih awal itu sepatunya di depan. Ada 3 sub, nanti setelah 3 sub yang berikutnya yang nomor 4 itu di sebelahnya. Terus saja. Nah, yang anak laki-laki ketika mengoperasikan komputer atau laptop, badges dilepas, di situ sudah ada tempat meletakkan badges. Sama Pak, tidak ada yang badgesnya di sini, tapi semua di sebelah sini. Rajin itu. Nah, yang putri seragamnya itu saya tertarik sekali. Besok kita buat yang seperti itu, guys. Seragamnya putih, kemudian mengena di sini 3/4, tapi di ada peletnya hijau-hijau. Itu kelihatan bagus. Tapi hijaunya tidak hijau polos, tapi ada sedikit kotak-kotaknya. Nah, dibatasi begitu nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita sambung di lain waktu dan kesempatan yang lain yang sama mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan berbagi pengalaman yang sangat mengesankan. Semoga pembiasaan-pembiasaan dan kedisiplinan tadi bisa menular di SD kita. Acara selanjutnya adalah inti dari kegiatan kita hari ini, yaitu sosialisasi berbagai pemahaman dan pengalaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Halo, cek. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya mengundang untuk memenuhi tugas dari JIP ya, yang mana nanti sharing saya tidak memberi materi, hanya membacakan, menyampaikan. Bapak Ibu Guru yang sudah lebih paham, silakan Mas Lovir. Ya, diulang lagi judulnya. Ini jadi berbagi pengalaman terkait penerapan budaya positif di tugas maupun satu gitu. Lanjut Mas. Nanti ada ini yang isi presentasi, perkenalan sampai nomor 5 kesimpulan. Lanjut. Profil, mati saja. Lanjut. Ini manfaat dan tujuan dari disiplin positif itu yang sudah digaris bawah, mulai belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana yang
disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro mengenai tujuan utama pendidikan. Lanjut, ya ini sebelum masuk ke materi yang bisa kita lihat ada dua kotak, dua gambar sebelah kiri. Yang kecil tetap tidak bisa melihat, dua itu bisa melihat karena keterbatasan fisiknya. Sedangkan yang yang sebelah kanan, nah itu dilihat gambar yang besar itu tadinya ancik-ancik gitu, sekarang ancik-anciknya dikasihkan ke yang kecil, akhirnya ancik-anciknya kurang, dikasih satu. Maka kalau di sini ada yang kecil jangan diberi beban yang berat-berat, Pak Isi. Nggak tahu, sing badannya gede itu memikul beban yang gede, itu Pak Isi. Nah, nah itu contoh gambarnya. Nah itu adalah disiplin positif, ya. Yang kurang itu dibantu agar bisa melejit. Nek perlu yang gitu gendong, gitu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Oke, ini jadi dalam modul 1.4 ini ada 6 materi, dimulai dari disiplin sampai restitusi. Kita lihat, silakan lanjut. Oke, ini yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Jadi kalau dalam Ki Hajar Dewantoro, jadi disiplin itu diarahkan untuk motivasi internal, jadi ya tidak dari dorongan luar. Seandainya kita ataupun murid itu masih kurang motivasi internalnya, ya kita sebagai pihak luar yang mengkondisikan, memotivasi agar anak terkondisikan disiplinnya, kemudian bisa mendorong motivasi internalnya. Kemudian kebijakan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, entah itu agama apapun, suku apapun. Jadi disiplin itu tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, pasti bernilai positif. Jujur itu juga tidak mengenal agama, suku, dan sebagainya. Itu namanya nilai kebijakan universal. Perdamaian, siapapun agamanya tidak, siapapun orangnya tidak ingin wilayahnya perang, gitu, damai. Itu kebijakan universal, berlaku dimanapun. Lanjut. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi yang ada 3 itu kita nanti ada posisi di mana. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena nomor 1 itu agar tidak dihukum, agar nyaman, agar diberi hadiah, misalkan gitu, agar naik gaji, gitu Pak Is. Ya. Nomor 2, ya motivasi itu ya imbalan, penghargaan agar naik pangkat, dilem, itu biasa, itu umum. Yang ketiga, ya motivasi itu ini dari internal. Kita itu menghargai diri sendiri dengan apa yang kita miliki. Artinya kita pengen bagus ya karena motivasi kita. Melakukan sesuatu karena motivasi kita sendiri. Yang selanjutnya adalah selain motivasi, yaitu tentang materi tentang hukuman. Nah ini untuk membedakan bahwa kalau kita di sekolah maupun di rumah ataupun yang lain, hukuman itu adalah sifatnya di situ tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita melihat anak melakukan kesalahan, misalkan anak tidak dikasih tahu hukumannya apa sebelumnya, itu namanya hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang diberikan tidak ada kesepakatan dengan anak, itu namanya hukuman. Jadi anak belum ada kesempatan, kita pun ujuk-ujuk tekuk push up, nah, misalkan itu namanya hukuman, ya. Jadi terencana sifatnya, dulu sing elek langsung dikasih refleks. Lanjut. Kemudian konsekuensi. Nah, kebalikan dari hukuman adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu kita yang punya kekuasaan, anak itu manut. Konsekuensi, anak sudah ngerti apa akibatnya, gitu.
Seandainya tidak, bisa kita tawarkan. Ini melanggar. Nah, untuk melanggar itu gantinya apa? Nah, itu bisa. Jadi anak itu diberi pilihan tugas untuk menebus kekurangannya. Kalau hukuman kan, ya sekarang mesti memberi hukuman. Kalau konsekuensi masih ada. Anak sudah siap dan anak bisa memilih. Selanjutnya yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi itu mengembalikan anak dari yang tadi melakukan kesalahan, melakukan kekurangan sehingga merasa dirinya tidak baik, itu kita kembalikan. Itu restitusi. Selanjutnya, lanjut. Ya, masih dengan konsekuensi ya. Ya, konsekuensi tadi sehingga ketika anak melakukan kesalahan itu diharapkan itu tahu efeknya dan tidak mengulangi lagi. Walaupun bisa jadi anak itu kalau saya lihat, Pak Guru, saya melanggar, tugasnya apa? Anak itu kok lebih memilih melanggar dan meminta hukuman. Saya kok tidak memilih tidak mendapat hukuman gitu. Itu kadang sih juga mungkin ya anak kecil. Kalau kita pun mungkin juga sama ya. Lebih baik melanggar yang kepuasan kita tercapai misalkan. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Jadi di kelas kita buat kesepakatan, ya, di mana kesepakatan itu disepakati oleh guru dan kelas anak-anak. Kalau peraturan itu guru yang membuat, disosialisasikan, anak menerima. Gitu. Ya, sebetulnya kita hampir sama. Peraturan itu tetap disepakati. Tapi mungkin ini istilah. Lanjut. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas 5. Nah, ini masih divalidasi kalau di PNM belum. Ini sudah tak kirim di PNM, masih validasi, tak tengok udah lama kok nggak muncul ya. Nah, ini sudah saya coba untuk memenuhi tugas itu walaupun ya itu. Oke, lanjut Mas Fir. Ya, ini kesepakatan yang sudah saya mencoba membuat dan disampaikan ke anak. Kemudian itu ada 10. Kalau banyak ya bisa dikurangi. Dan saya urutkan berdasarkan abjadnya. Abjadnya biar mudah untuk mengingat. Ya. A bertiga, bertiganya bernya ada 3, terus M-nya ada 4. Ya, M-nya 4 dan salingnya ada 2. Gitu. Untuk memudahkan nek 10 ki opo, ini nek di uruke abjad kolak-walik itu sedikit. Nah, ya tapi tetap saya nyatel gitu. Tadi saya buat mungkin nek dia diteni angel opo ya tak urutkan abjadnya. Anak lebih bisa walaupun mungkin kolak-walik tapi sedikit abjadnya tetap ke canda. Lanjut. Ya, selanjutnya kita tentang mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita ada 5 kebutuhan yang menurut saya lupa namanya yang membuat itu. Yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup, ya. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, harapannya guru itu memahami bahwa murid itu sudah mempunyai 5 kebutuhan ini yang harus dipenuhi. Jadi ketika anak itu melakukan suatu mungkin pelanggaran atau apapun, kita melihat anak itu sebetulnya pengen apa sih, kasih sayang atau pengen bebas atau pengen senang gitu. Sebelum kita memberikan tugas atau hukuman dan lainnya. Nah, kebutuhan manusia ini akan nanti mengantarkan dirinya kepada dunia berkualitas, yaitu kita mempunyai sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan yang kita impikan. Itu namanya dunia berkualitas. Pengen punya mobil berapa, rumah berapa, sawah berapa, ya, pangkatnya sampai 6F misalkan gitu. Nah, itu namanya dunia berkualitas gitu ya. Atau dan lainnya. Lanjut. Oke, ya ini restitusi 5 posisi kontrol. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, kita dalam posisi ini, ya, satu penghukum, ya anaknya pokoknya anak kasih hukuman. Nek menghukum ini biasanya melampiaskan
emosi, ya penghukum. Nah kita kadang posisi di mana? Mungkin kita kadang sebagai penghukum, menkapok, nah gitu ya. Asal memberi tugas menghukum. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita kadang bisa memposisikan sebagai teman, curhat. Nah, ya. Yang keempat pemantau. Kalau pemantau itu aturannya apa? Ya, aturannya apa? Salah lakukan pelanggarannya. Kemudian manajer. Kalau manajer ini sebagai empat plusnya teman itu yaitu yang manajer itu sebagai teman, sebagai curhat dan bisa kembali ke posisi awal anak yang baik. Lanjut. Nah ini contoh-contoh perkataan kalau kita sebagai penghukum. Aturan saya atau awas ya. Nah, itu namanya sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, selalu yang terakhir selesai. Pokoknya nadanya terus jengkel mungkin gitu ya. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Mungkin nyelekit. Nah, ya, yang merasa bersalah itu nyelekit. Jadi anaknya itu tertanam aku ini maraki masalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini. Nah kita mungkin tidak menghafalkan ini yang posisinya di mana, tapi ya seperti itu yang diucapkan. Misalnya teman, nah, ayo bantulah demi bapak ya. Kadang kok dialognya santai pak dengan anak itu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya sudah kali tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Lanjut, sebagai masih ada 2 lagi 5 posisi kontrol. Masih bawahnya slide selanjutnya. Oh, manajerin berarti 5 tahun. Manajerin belum ada. Oh sudah, jadi pemantau dan manajer. Pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau fokusnya ke peraturan dan konsekuensi berarti masih di pemantau. Kalau manajer, ya, jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, jadi apa ya? Memperbaiki muridnya itu dengan cara yang halus, yang kepenak dan akhirnya berhasil untuk manajer. Apa yang kita yakini, sebetulnya itu bohong itu boleh tidak. Nah, misalkan pertanyaannya seperti itu, ya dituntun si alum sampai nanti memperbaiki dirinya itu manajer. Lanjut. Kemudian itu posisi kontrol kan. Ketika ada masalah atau ada sesuatu yang tidak baik, itu ada 3 langkah dalam memperbaikinya, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak dibuat tenang, suasana hatinya juga tenang. Nah itu jadi tidak langsung masuk ke masalahnya apa. Baru selanjutnya masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah setelah anak tenang, dipanggil itu tidak takut dulu. Nah itu baru ditanyakan perbuatan-perbuatannya itu. Tapi ya dengan pengantar yang baik. Selanjutnya ketika itu sudah, yaitu menanyakan keyakinan. Oh, kalau bohong itu sebetulnya boleh tidak? Itu menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Awali gitu, ya, awali gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Biar suasana ketenangan itu kepribadiannya itu muncul dulu, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya, gitu ya. Ini kan posisi guru atau orang tua itu kan sudah memahami, gitu, tidak langsung. Selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Padahal apa namanya, elek, ya kok aku ya misalkan gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga sampai ke menanyakan keyakinan. Apa keyakinan. Oke. Selanjutnya Mas Bagir. Ya ini contoh praktik segitiga restitusi. Ya bisa diklik yang tadi ada videonya ini mungkin nanti. Oke, kembali. Ada video ini
Ya udah, itu lanjut Mas Sopir. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Bapak satu, ibu satu. Ini disiplin positif. Kalau ada, ya. Berkaitan dengan pernyataan hukuman dengan sifatnya apa itu? Tiba-tiba terencana. Terus kalau kemarin dalam soalnya mencuri jadi hukumannya sebaiknya bagaimana? Kalau jawabnya kita gimana? Sesuai. Apakah hukumannya harus disepakati dengan sifat orangnya? Terus ada pertanyaan pilih apa itu tetap deh. Kesepakatan yang kelasnya. Padahal kalau di sini kan tidak ada itu. Enggak pengertian hukuman itu. Ya. Padahal hukuman harus disepakati dengan anak-anak. Paling rata-rata lah. Tapi padahal kalau pernyataan di sini kan. Iya. Yang memang kalau yang disampaikan itu bahwa ada tidak di modul itu ada namanya dihukum dengan penghargaan. Nah itu lebih antik lagi, dihukum dengan penghargaan. Ranking 1, 2, 3 katanya ya, katanya tidak boleh karena itu malah sebetulnya hukuman bagi yang tidak mendapatkan ranking. Saya juga penasaran dulu anak motivasi apa belajarnya menikah juga gimana nek anak sudah prestasi nggak diberi nek mau aku ya jempol oh ya mungkin ya mungkin nah, tapi kalau diberikan penghargaan saja hukuman Pak itu ya itu mungkin ya jadi ini nanti menjadi kita bersama bagaimana sebaiknya ya kita memang Pak Bapak Ibu guru sekarang itu dipanggil Pak nyelentik ya sudah nggak boleh. Saya kan pernah sering ya makanya itu saya jujur ya supaya anak itu manut ya. Terus bagi pelanggar itu sering saya tawarkan pada anak kayaknya bagaimana. Padahal sebelum menemukan pernyataan itu saya sudah melakukan itu. Kita memberi hukuman ini membuat kesepakatan dengan anak. Maksudnya itu anak kalau melanggar suatu saat akan mendapat hukuman sesuai apa yang disepakati antara siswa dan guru. Padahal menurut itu. Oke, itu menurut tadi bisa boleh konsekuensi. Nah, ya, konsekuensi itu kan tadi. Boleh, oke, untuk Pak. Jadi masalah kaitannya dengan pemberian penghargaan atau hukuman itu memang harus ada kesepakatan. Hukuman itu yang paling pas atau yang paling aman itu disepakati dari sekolah atau dengan sekolah dan paling murid. Jadi ketika tahun ajaran baru kemudian anak diterima di sini paling dari kelas 1 kita sudah disepakati atau di paling dari itu saja menyusun apa tertib kelas dan nanti disepakati jika ada anak melanggar itu apa hukumannya. Nah itu aman karena sekarang ini tidak bisa serta-merta kita itu menghukum seperti zaman dulu karena kalau menghukum seperti zaman dulu nanti kita akan kena masalah sendiri. Jadi karena perkembangan di dunia
balik denda 50 juta. Padahal umumnya adalah bumi antar bakti ada maksiat. Karena itu termasuk bahan kajian buat kita nanti depan dengan Pak Murid dan juga kita akan. Jadi di materi itu tadi sudah ya. Anak yang melakukan amalnya sarannya diberi apa timbal atau semacam hadiah. Tapi sebenarnya kan makanya pandangnya tidak. Terus ini besar ini orang diberi duit malah tidak. Jadi itu adalah penjelasan yang rinci. Pakai bersatu. Bapak-bapak sedang ibu-ibu ada cukup? Agak cukup ya. Oke. Terima kasih sudah sampai ke terakhir itu bahwa ya intinya kita bersama-sama melaksanakan budaya positif untuk membentuk suatu lingkungan positif sehingga anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu kemudian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Tidak ada snack, nanti langsung menu besar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan tadi sangat berguna untuk menambah wawasan kami dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak. Mungkin bisa kita awali atau bisa kita mulai dengan kesepakatan. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.